Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta saudara sekalian jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan hidayah kepada kita, sebagaimana hadis yang hari kemarin kita bacakan bahwa siapakah orang yang paling hebat keimanannya, yang a'jaban nas imanan? Maka para sahabat pun mengatakan tentunya malaikat. Bukan malaikat, karena malaikat itu memang diciptakan Allah untuk beribadah, tidak pernah bermaksud kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Apalagi memang malaikat tidak diberi oleh Allah hawa nafsu. Malaikat tidak ingin suami atau istri, malaikat tidak ingin kendaraan, malaikat tidak ingin punya rumah, apalagi malaikat juga tidak perlu pekerjaan. Sehingga memang malaikat itu memang makhluk yang disucikan, tidak disertai hawa nafsu. Kalau mereka imannya bagus, orang tapi biasa. Kalau begitu fan nabiyun, kalau begitu para nabi ya Rasulullah. Nabi juga enggak. Bagaimana para nabi tidak bagus imannya? Setiap hari Allah turunkan wahyu kepada mereka. Pendampingnya, pengarahnya, pembimbingnya langsung risalahnya dari Allah. Dan memang para nabi itu maksum yang dijaga oleh Allah. Kalau nabi juga tidak, karena disertai wahyu kepada mereka. Fanahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami kita sahabatmu ya Rasulullah. Kamu juga enggak. Mengapa? Aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Kamu masih mampu melihat mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan padaku. Bagaimana jari jemariku keluar air, kamu melihatnya. Bagaimana aku diberikan kemampuan oleh Allah membelah bulan, kamu juga melihatnya. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya aku, sementara aku masih di depan kamu. Berarti kamu juga tidak. Kalau kami sahabatmu juga tidak, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna kitaballah, yaitu kaum yang hadir, yang datang, yang lahir semasa hidupmu, tentunya juga semasa hidupku. Mereka hanya mendapatkan kitab-kitab Allah yang diwariskan dari nabinya kepada kamu sahabat kepada tabiin sampai kepada ulama. Mereka hanya mendapatkan warisan kitab saja, beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepadaku. Itulah orang yang paling hebat imannya dan besok akan jadi temanku di surga. Inilah yang menjadikan kita tambah yakin, tambah semangat, walaupun kita hadir sudah 1453 tahun yang lalu selisihnya Nabi Muhammad lahir dengan hari ini, tapi Allah berikan hidayah kepada kita, kalau nanti kita akan ditemukan dengan beliau di surga. Allahumma amin. Ini ya Allah yang senantiasa kita jaga. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita masih meneruskan tentang Maulud Nabi, apalagi kita masih di bulan Rabiul Awal, agar kita
kewajiban kita ada 3 memang setelah kita mempelajari Maulid Nabi ini. Yang pertama, berhukum dengan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran. Yang kedua, kalamu Rasul yaitu perintah, larangan, perkataan sahabat Rasul SAW. Dan yang kedua, berakhlak sebagaimana akhlak Nabi. Yang ketiga, diusahakan bisa meneruskan, bisa menerangkan, bisa melanjutkan apa yang sudah disampaikan Rasul ke tengah-tengah manusia, sehingga Islam tidak berhenti sampai generasi kita. Islam akan terus berkembang sampai hari kiamat nanti. Inilah yang ketiga, kita ikut andil, ikut memberikan investasinya untuk meneruskan dakwah Rasul SAW. Kemudian kita lanjutkan tentang Maulid Nabi kita, membacakan tentang kelahiran Nabi, yaitu bagaimana ibadah Rasul SAW, mulai dari bagaimana qiraah Nabi. Kemarin sudah kami sampaikan, qiraatul Rasul itu faslan. Kalau Rasul membaca Al-Quran, itu sepenggal satu ayat dipenggal lagi, sehingga antara ayat satu dengan ayat berikutnya itu tidak campur baur, atau sesuai dengan kaidah tajwid yang hari ini kita dapatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma yaqifu, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Thumma yaqifu. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua, masih kaitannya dengan ibadah, ketika beliau usai salat membaca tasbih, maka beliau dengan menggunakan tangan kanannya. Sehingga sekali lagi walaupun kita tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh tentang 33-nya. Tapi lebih afdol dengan menggunakan jari jemari tangan kita. Nah, kalimat kanan memang Rasul itu hubbut tayamun. Rasul itu menyukai yang kanan. Maka di antara Rasul itu menyukai yang kanan, ketika beliau memakai sandal, kanan terlebih dahulu. Beliau memakai baju berlengan, pakai yang kanan dulu, baru pakai yang kiri. Kemudian ketika beliau sholat, wadu'a yadahul yumna al yusra, begini, di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, kemudian di atas dada. Kemudian ketika beliau bertahiyat, langsung yuharriku syababahu, Rasul sampai menggerak-gerakkan jarinya, yaitu jari sababah, jari telunjuk di atas kedua rukbah, di atas kedua lutut kita, juga dengan jari tangannya. Coba kita sudah terbiasa dengan jari tangan diganti. Kita Vivon tadi. Susah. Memang beliau sunnahnya begitu. Ketika tahiyat, meletakkan kedua telapak tangannya, menggenggam. Ternyata menggenggam begini ini, yang pertama yang kanan, saya contoh yang kanan, itu sama dengan ketika Rasul lahir. Ketika Rasul lahir itu sudah dalam keadaan menggenggam tangannya sambil bertelunjuk seperti ini. Itu ketika beliau lahir. Nah, beda dengan lahirnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa lahir, langsung bisa berbicara sebagaimana umumnya orang yang sudah dewasa. Ketika Rasul lahir, tangannya menggenggam sambil jari sababahnya menunjuk. Maka kemudian ini ketika beliau melakukan sholat tahiyat, maka ini menjadi gerakan beliau. Kemudian yuharrik, ini digerak-gerakkan. Apa yang manfaat yang bisa kita ambil dari Rasulullah meletakkan sababahnya di atas rukbah, di atas lutut, ketika menggerak-gerakkannya, itu tusyiru ila tauhidillah, menunjukkan tentang tauhidnya kepada Allah. Ketika kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung begini, kemudian menggerak-gerakkannya. Nah, itu ada sunnah Rasulullah. Demikianlah hadis yang bersumber dari satu Imam Ahmad,
Yang kedua, Imam Syafi'i pun juga demikian. Yang ketiga, Imam Malik. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga ketika kita tahiyat dengan jari yang kanan, telunjuk ini begini sambil menggerak-gerakkan, termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubbut tayamun mulai dari ketika beliau itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian menggerak-gerakkan dengan jari yang kanan, kemudian assalamualaikum pun kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi jenengan pun biasa kanan kiri sih. Nah, imamnya rung rampung kok sudah kiri masih begitu. Karena kita masih kanan dulu, baru ke kiri. Dan memang sunahnya imam selesai dulu baru kita ikut assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, usai assalamualaikum warahmatullah sebagai penanda akhir salat pun ketika bertasbih selagi disunahkan dengan tangan kanannya. Maka memulai jalan dengan dengan kaki kanan itu sunnah. Walaupun saya belum tahu persis mengapa di PBB di gerakan maju jalan. Niku kiwasin apa tengah sih? Kiri sih saya belum tahu tentang bagaimana asal muasal ini kiri dulu kemudian baru kanan, tetapi Rasul senantiasa memulai dengan kanan dulu baru kiri. Mungkin ini tentang kesepakatan saya belum tahu ilmunya. Ini tentang hubbut tayamun. Sehingga bertetangga juga Ali bin Abi Thalib ikut menyampaikan bertetangga itu ada 4. Pertama depannya, kanan kiri baru kanannya dulu. Terus menawi panjenengan kula memberi sesuatu ngarepe sik. Lah ngarepe baru tengene. Bar tengene baru kiwane. Bar kiwa nembe burine. Niku tentang kanan. Salat ugi menawi panjenengan kula nderek salat jamaah kok masih ada soft yang lowong, kita memenuhi yang mana? Memenuhi soft yang kanan terlebih dahulu, setelah kanan itu nanti penuh, baru sebelah kiri. Ini baru sebelah kiri, tentang hubbut tayamun. Jamaah sekalian yang kami hormati, kaitannya dengan Rasul sholat seperti itu. Kemudian tentang haudnya Nabi, telaga Rasulullah. Rasul punya diberikan telaga sebagaimana surat Inna A'thainakal Kautsar yang sudah sering kita bahas ketika menjelang Idul Adha, Inna A'thainakal Kautsar fasholli li rabbika wanhar, bagian daripada kita syukur kepada Allah karena Nabi Muhammad dan umatnya sudah disediakan telaga Kautsar nanti. Untuk itu, kesyukuran itu kita wujudkan dalam bentuk 2 hal. Yang pertama, sholat. Banyak tafsirnya. Pertama, sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, sholat-sholat sunnah. Nah, di antara sekian sholat sunnah, dikaitannya dengan hari Idul Adha, maka sholat Idul Adha. Setelah itu baru menyembelih kurban. Maka insya Allah dengan penjadian kula sholat yang 5 waktu. Kedua, memperhatikan sekali dengan sholat Idul Adha. Yang ketiga, perhatian sekali ikut setiap tahun bagi yang mampu untuk menyembelih kurban, insya Allah disediakan oleh Allah haud yaitu telaga. Bagaimana telaganya Rasul? Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya jauh lebih putih daripada susu. Yang kedua, rihu atyab minal misk. Baunya, semerbaknya lebih wangi daripada misik. Walaupun mungkin kita bayangkan bagaimana air minum kok bau seperti misik. Intinya air itu kan pasti mengandung bau. Maka sebagaimana kita mau mengambil air wudhu saja, apabila bau itu dari kotoran, maka tidak sah kita gunakan untuk berwudhu. Nah, misalnya bau. Maka beberapa syarat dari kalangan ulama Syafi'in tentang berapa kolah yang harus kita gunakan untuk berwudu itu. Maka kalau bisa air wudu itu mengalir. Kalau tidak bisa mengalir berarti berada di
berhenti, artinya mungkin bisa di kolam atau di ember dan sebagainya, harus memenuhi persyaratan apa ya, sehingga bebas dari warna yang tidak bagus, bebas dari bau. Maka tentang akhirat nanti, air yang akan kita gunakan itu intinya tidak bau busuk tetapi bau nyaman yang kemudian kita minum. Kemudian yang ketiga, gelasnya, cangkirnya sebanyak sebanyak bintang di langit, sehingga sebagai jaminan datang perjalanan kula semua umat Nabi Muhammad akan kebagian air tersebut, karena jumlah tempayannya, jumlah gelasnya, jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Ini sekedar gambaran bahwa ndak usah rebutan kabeh ento. Nah, ini jaminan. Kemudian yang berikutnya, man syariba minhu falayat ma'u abadan, barang siapa yang meminum air dari haudnya Nabi, telaganya Nabi, dijamin tidak akan dahaga selamanya. Ini kebalikan 180% dengan penduduk neraka. Ketika mereka merengek-rengek kepada penduduk surga, alirkan kepada kami seteguk air saja. Atau mimma razaqakumullah, atau apa saja yang sudah Allah berikan kepada engkau di surga. Apa kata penduduk surga? Innallaha harramahuma alal kafirin. Allah telah mengharamkan air dan rezeki apapun, rezeki yang ada di surga untuk orang-orang kafir. Jadi ini yang sangat nanti menakutkan ke kita juga, ketika orang-orang penduduk surga makan enak, minum segar, mereka hanya kepingin tok. Minta saja diharamkan oleh Allah untuk memberikan kepada mereka. Ini tentang haudnya Nabi, monggo. Tentang sholat yang 5 waktu. Yang kedua, waktunya korban ikut korban. Waktunya anak kita lahir nanti ikut akikoh. Waktunya sodakoh ikut sodakoh. Insya Allah bagian daripada kita investasi untuk mendapatkan haudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi dan kepada kita. Yang kemudian hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tentang mengapa Rasul itu pernah menangis. Buka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah menangis. Suatu saat Rasul jalisun ma'a Abdullah bin Mas'ud. Rasul duduk di Masjid Nabawi bersama Abdullah bin Mas'ud. Faqala iqra' alayyal Qur'an. Ya Abdullah bin Mas'ud, kita mengulang kembali materi yang pernah kita sampaikan. Ahlul Quran di zaman Nabi itu ada 4. 1, Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian jadi asisten Nabi di berbagai tempat ketika Rasul menerangkan tentang Al-Quran Al-Karim di tengah-tengah sahabat Nabi. Sehingga sekarang kalau ada taklim-taklim, pengajian-pengajian yang membaca Quran itu orang lain, ustadznya, kiainya menerangkan itu boleh. Itu itibak kepada Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab, yang sepeninggal Rasul, beliau menjadi imam Masjid Nabawi. Yang ketiga, Hudzaifah al-Yamani, yang kemudian menjadi imam di Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Nanti Mas Cimas kalau berangkat ke sana jangan lupa sholat di Masjid Quba. Itu masjid itu dulu imamnya Hudzaifah al-Yamani. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal yang diutus Rasul untuk ke negeri Yaman. 4 sahabat inilah Al-Quran pada zaman itu. Sehingga sekian ratus sahabat Nabi, Ahlul Qurannya hanya 4. Maka kalau hari ini putra Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu ada yang hafid Quran, itu bagian daripada keistimewaan putra putri Bapak Ibu semuanya. Tolong untuk dijaga. Nanti anak-anak yang hafid Quran, bisa mengamalkan Quran, bisa mendakwahkan Quran, orang tuanya yang diberikan taj min nur. Orang tuanya akan diberikan hadiah oleh Allah dalam bentuk taj. Taj itu apa? Mahkota. Bapak ibunya bingung, dari mana ini?
Hadza min waladika hamilil Quran. Ini dari putra-putrimu penghafal Quran. Jadi sebagai bentuk hadiah dari Allah karena berkat anaknya, itulah mengapa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika yang kita pimpin adalah anak-anak kita mengikuti arahan orang tua, kemudian anak menjadi soleh, orang tua pun mendapatkan syafaat dari anak. Nah, 4 sahabat Nabi, satu diantaranya ada Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Rasul minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran. Iqra' alayyal Quran ya Abdullah. Bacakan untukku Al-Quran. Aqra' alaika wa alaika unzil. Aku harus bacakan Quran kepada penjenengan. Padahal Quran diturunkan untuk jenengan, enggak ke saya. Apa kata Nabi? Ini uhibbu an asma'u min ghairi. Aku pengen mendengarkan bacaan Quran selain dariku. Ini sebagai bentuk pelajaran penjenengan kula. Suatu saat memang walaupun syekh sudah senior, ustadz senior itu sekali-kali atau sering-seringlah untuk ikut pengajian atau taklim kepada yang lebih muda. Karena nyuwun ngapunten ingkang nate kula aturaken ya. Mungkin yang ngomong itu wis lali ngomongnya apa. Dulu yang pernah dengarkan, Ustaz dulu antum pernah nerangkan kayak gini-gini. Nang ngendi yo aku lali. Kan gitu nggih. Ustaz itu kadang lupa apa yang pernah disampaikan. Maka kadang-kadang mendengarkan dari juniornya, mendengarkan dari para muridnya, itu bagus jadi untuk memberikan siraman. Jadi nyuwun ngapunten ingkang sampun dinanggung sepuh, Bapak Ibu pun kadang-kadang harus ngrungokke keluh kesah anak putu. Napa melih sak menika nggih. Anak putu sering mengatakan, "Api umi Gen Z itu beda karo zaman kolonial." Apa-apa Gen Z saniki lho. Generasi Z itu berbeda pola hidupnya dengan orang-orang yang lahir di zaman kolonial. Kolonial berbeda dengan milenial, milenial berbeda dengan Gen Z. Niku mang sekali-kali panjenengan kula dengarkan keluh kesah dari anak-anak atau memang untuk urusan hal tertentu belajar kepada anak-anak. Nyuwun ngapunten babakan HP juga. Jenengan kula sing sepuh iso gur paling WA-an. Nah dulu saya mau telepon kali SMS. Saniki sakitnya mau WA kali nonton YouTube. Mbok pakai IG to, Bah? IG opo? IG orang mudeng. IG itu nggak tahu. Apalagi hari ini anak-anak YouTube panjang tuh nggak suka, lebih suka TikTok atau Reel yang pendek tapi simple. Sasa ini kon susah niku moh, Pak. Sukae mesti yang sudah jadi, tinggal makan, tinggal mengenyam. Sukanya yang makanan ya yang cepet saji. Napa saniki nek ranti beras ya nutuse. Bar ditutu nanti tapeni se. Bar ditapeni nanti dipususi se. Bar dipususi nanti diliwet. Liwete aja nggo rice cooker, pakainya nganggo kuali. Kuali itu pun aja nganggo gas, tapi nganggo kayu bakar. Kesuwen. Yeah. Mesti anak-anak kesuwen. Lebih cepat yang ya tadi cepat saji. Itulah anak-anak hari ini sukanya cepat saji, suruh proses panjang tuh nggak sabar. Nah orang dulu tuh sukanya yang proses panjang sabar jauh lebih nyaman karena produk dari tangan diri sendiri, ide dari diri sendiri. Nah sekali-kali pelajaran ini ternyata saya baca dari berbagai sumber, orang tua itu memang harus banyak mendengarkan apa yang menjadi ilmu-ilmu dari para muridnya, para anak-anak yang lahir di belakangnya. Maka Rasul pun sampai mengatakan, ini uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang banget ingin mendengarkan bacaan Quran yang baca dari selainku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wa atu dan sebagainya sampai ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Hasbukal an. Stop. Kif di sini. Rasul menangis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasul pun mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Ketika besok di padang mahsyar, Allah mendatangkan aku di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Aku ditanya oleh Allah, ini kamu terangkan belum? Ini sudah kamu perintahkan belum? Ini sudah kamu larang belum? Ini sudah kamu terangkan belum? Kamu mengamalkan atau tidak? Apa hanya ngomong saja? Atakmurunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Bagaimana aku tidak menangis? Aku dituntut untuk membacakan, mengajarkan, aku dituntut juga untuk mengamalkannya. Bagaimana aku tidak menangis? Sebaliknya juga, besok umatku akan menjadi saksi atas diriku. Mereka akan melihatku. Apa yang aku omongkan, apa yang aku lakukan, apa yang menjadi aku di tengah-tengah masyarakat, mereka akan senantiasa melihatku. Bagaimana aku tidak menangis? Saat itu saling menjadi saksi. Hasbukal an, kamu berhenti di sini. Rasul menangis sebentar. Maka ternyata ketika hal-hal yang menyangkut tentang dirinya, itu nanti mungkin bisa orang lain yang diminta untuk menerangkannya. Maka Bapak Ibu, tidak salah. Saya nyuwun ngapunten niki mungkin analogi saya salah. Saya tidak salah apabila bapak-bapak, ibu-ibu punya gawe ingkang atur pambagyarjo nika tiyang sanes. Ora salah. Karena kalau ingkang atur pambagyarjo panjenengan piyambak ya sisi ya memang begitu. Tapi orang lain kan lebih real. Kenyataannya tidak ditutupi apa yang ada pada dirinya. Jadi ini penting kita menggunakan orang lain untuk memperingatkan diri. Kemudian juga nyuwun apunten memang untuk ngisi pengajian di keluarga niku abot. Nggih, kula ngisi keluarga kula ada bapak, ada mertua, ada istri, ada anak-anak, ada cucu, ada pak dia boleh itu wabut, Pak. Maka suatu saat memang boleh kita minta tolong kepada orang lain agar keluargaku dikandani. Memang perlu kadang-kadang minta pihak ketiga untuk ngandani keluarga kita. Maka dalam dunia persidangan pun memang perlu pihak ketiga. Sehingga nanti ketika kita punya urusan waris nih, urusan waris, mungkin bagus juga pihak ketiga ikut mengurusi waris kita, akan lebih adil. Enaknya gimana? Bukan enak ya. Memang bapak berapa bagian, ibu berapa bagian, kemudian Mbah Kakung berapa bagian, kemudian cucu bagaimana ketika ada cucu, bagaimana ketika masih ada anak laki-laki, anak perempuan dan sebagainya. Itu nanti pihak ketiga yang akan mengadili. Maka urusan utang piutang pun kaitannya dengan utang piutang, carilah penulis, faktubuhu katiban adilan, tulislah, carilah penulis, seorang penulis yang adil. Dia akan mencatat tentang utang piutangmu. Maka dalam semua urusan perjanjian, urusan MOU kerjasama, sebaiknya saya setuju dengan di depan PPAT atau di depan teman-teman yang bisa dipercaya untuk ikut tanda tangan. Jadi jangan hanya pihak pertama dan kedua. Pihak pertama mengatakan pihak kedua sebagai karyawan melakukan tugas Nah, itu ada saksi pihak ketiga.
sehingga nanti saksi itu akan memberikan keterangan-keterangannya apabila di kemudian hari ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian. Inilah sekali lagi Rasul meminta sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran kepada beliau karena menyangkut tentang dirinya nanti di alam akhirat, yaitu di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang nabi, dan nabi pun akan menjadi saksi atas amal baik buruk kita. Jadi Nabi tidak disalahkan ketika Nabi sudah menerangkan di tengah-tengah manusia kebaikan dan keburukan milo menawi panjenengan di tengah-tengah keluarga ingkang bakal sampun ngandani anak, ngandani bojo, bojo manggih ngengetaken sang suami, ketika sudah diingatkan kok masih beramal, sudah aku angkat tangan, aku ora dosa. Karena ingkang bakal sampun paring pengetan dhateng para putra garwa, paring pengetan datang istri sudah mengingatkan, Mas, sholat. Aku pengen dadi bojomu sono akhirat. Nek jenengan ra sholat, aku engko pisah. Nggih. Anak beneran teng donya soh nikah neh. Anak teng akhirat, beneran aku di bojone. Anteng mriko di bojo sinten? Nggih. Ketika dipisah di dunia, seorang suami ya wis nang ngono aku golek wong liya, itu ketika di dunia. Tapi ketika besok di akhirat sudah enggak sholat, pisah dengan istri, arep urip karo sapa? Niki yang niki kadang-kadang istri seperti itu. Harus mengingatkan sang suami, suami pun harus saling mengingatkan kepada istri, aku pengen swarga bareng dengan suamiku, aku juga swarga bareng dengan istriku, monggo saling mengingatkan. Waladina amanu wa tabadhum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena orang beriman itu besok akan dikumpulkan lagi dengan orang beriman kepada anak cucunya. Walaupun tingkatan iman kita berbeda, tapi suatu saat akan ditemukan Allah nanti, insya Allah di surga. Itulah mengapa kita taklim, kita ngajak istri, ngajak suami, anak-anak juga diajak atau mungkin setidaknya diingatkan ketika masih belajar di rumah. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya apa hadis ini? Pertama, annal khusyu' inda simal Quran yakunu bil buka. Ternyata mendengarkan bacaan Quran dengan khusyuk, apalagi di waktu sholat, apalagi berkaitan dengan surga neraka yang sedang dibaca, itu bisa menangis. Maka menangis ketika sholat mendengarkan baca Quran karena takutnya isi yang terkandung di dalamnya itu boleh-boleh saja sah dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, ini kalau sholat, apalagi ini tidak sholat. Yang kedua, qaul Rasul lil qari, perkataan Nabi kepada pembaca Quran, bukan shadaqallahul adzim tapi hasbukal an. Cukup bacaanmu karena saya pingin di sini kamu membaca Quran, ada ayat yang langsung mengenai diriku. Jadi kadang-kadang kita membaca Quran pada penggalanya ayat-ayat tertentu berhenti sejenak, itu karena mungkin kita konten ayat itu mengenai tentang diri kita. Fadzakir atau inna alaina hisabahum, berhenti. Kemudian adzabul akbar, berhenti. Itu karena sedang menghayati Al-Quran yang sering dibaca Allah. Innallaha sadidul intiqam. Innallaha sadidul iqab. Berhenti dulu, baru dia selesai. Ya Allah, neraka itu begitu kerasnya ada. Ainal mafar, mau kemana kamu pergi? Kala lawazar, tidak ada tempat keluar dari tempat ini. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Allah semua kita akan kembali. Enggak ada bisa enggak bisa kemana-mana. Hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu, ini tentang Rasul menangis. Kemudian kita tambah lagi masih berkaitan dengan tentang meninggalnya Nabi. Tentang meninggalnya Nabi berarti malam ini insya Allah nanti selesai karena ceritanya sudah Nabi meninggal. Saya ulang kembali, Nabi meninggal
pada usia ke-63 tahun. Ini Nabi kita meninggal. Sebagai pengetan datang penjenengan kula yang sudah 63 tahun lebih kok belum meninggal, berarti alhamdulillah hadiah bonus Kanjeng Nabi saja 63 tahun sudah meninggal. Berarti Allah memberikan waktu yang cukup kepada kita untuk lebih banyak lagi membawa bekal untuk di akhirat nanti. Sebaliknya, bagi panjenengan kula ingkang meh nyerai swidak telu, wis swidak loro 75. Garis seprapat. Iki wis asar, sebentar lagi wis maghrib. Monggo ngatah-ngatahaken tumindak sae mugi panjenengan kula husnul khotimah. Nggih. Niki karena mau tidak mau ya suatu saat harus meninggal. Suatu saat harus meninggal. Niki tentang yang kedua, tolong ketika seorang suami sakit ibu-ibu wonten nginggil nggih. Jangan dibiarkan ditunggu. Kalau perlu nunggu bojo loro niku ingkang nanti kula aturaken dan hadis Nabi itu kepalanya ditaruh pahanya ibu. Pun kalih dipijeti nyuwun ngapunten, pijeti ngriki. Nah, sambil dilihat tutupnya barangkali ada wasiat-wasiat yang perlu disampaikan. Sambil ditalkinkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasul sampai 3 kali. Pertama Rasul pingsan, begitu pingsan bangun dari pingsan, as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, salat. Yang kedua, tanggung jawabmu kepada orang-orang yang berada di depanmu, anak-anak dan para pembantumu. Jadi wasiat Nabi terakhir itu urusannya sholat, urusan kita dengan Allah. Yang kedua, semua orang yang jadi tanggunganmu, kamu harus bertanggung jawab, termasuk pembantumu dan anak-anakmu. 2 hal. Rasul pingsan lagi, bangun lagi, as-shalah. Jadi itu yang menjadi wasiat Nabi kepada Aisyah. Aisyah menyampaikannya kepada orang lainnya. Maka istri harus sayang kepada suami sampai meninggal pun di pangkuan istri. Orang malah tinggal lungo. Orang malah tinggal lungo. Ada kasus, ada orang yang sakit karena nggak ada yang nunggu, sampai jatuh ingin minum, nggak ada minuman, ngokop banyu, tenggen ember. Akhirnya jatuh, mati di kamar mandi. Coba. Dapur anak sing nunggu, anaknya minggat. Kalimatnya tonggone anaknya minggat. Bojone malu minggat. Astagfirullah, wis meninggal dunia, ada kalimat anak minggat, bojo minggat kan dadi ra nyaman. Niki kagem ibu-ibu karena yang diterangkan Nabi Muhammad. Sebaliknya nanti kok sawangsulipun awit nggih wonten ibu-ibu langkung tilar langkung rumiyin, bapak-bapak meninggal di akhir juga harus sabar nunggu ibu. Maka insyaallah orang-orang yang sudah ditinggal mati oleh istrinya kadang-kadang ya Allah, penyesalanku aku belum bisa mengganti kebaikan-kebaikan istriku kepada aku. Aku sekali alhamdulillah nangani bojoku 8 sasi, ngurusi bojoku sampai meninggal. Aku tidak bisa menggantikan kebaikan-kebaikan istriku, maka aku ayamku iso nangani bojoku 8 sasi nganti beliau meninggal. Itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang suami. Nah niki Bapak Rasul meninggal di pangkuan istri. Mungkin-mungkin panjenengan kula garwa ginarwa suami istri nganti tumekaning pati. Maka umpami wonten ugi rencang ingkang badhe nikah mesti tanya, kuwi mbiyen cerene mati apa cere anak kasus ya. Nah, nek cerai mati aku gelem. Nah, kan ngoten nggih. Karena memang ya itu mungkin orang nggak ada kasus dalam rumah tangga, tapi kalau cerai ada kasus rumah tangga sih aku tak delok dulu kasusnya apa sehingga aku bisa melamar atau tidak. Mengatakan mungkin-mungkin Allah paring ketika datang panjenengan kula tidak tidak menjadikan buruk orang yang cerai karena kasus, karena cerai karena kasus pun boleh, karena kalau kasus itu karena melanggar peraturan-peraturan Allah, misalnya bojone tumindak zina, bojone ora salat, bojone maling, itu gugat cerai pun boleh, sang suami juga cerai kepada istrinya pun boleh. Tapi seandainya cerai karena kematian, semoga Allah nanti menjadikan kumpul lagi di surga. Ini yang menjadi keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.